Malam Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari bersama-sama kembali dalam ibadah online kita malam hari ini. Datang pada Tuhan, membuka hati kita, bersama-sama masuk hadirat Tuhan. Tundukkan kepala kita bersama Bapak Ibu, satu hati kita berdoa. Kami mensyukuri setiap kebaikan Tuhan yang kami terima dan kami alami sampai hari ini. Terima kasih buat semua berkat-berkat-Mu yang mencukupkan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat pribadi-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Malam ini Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, dimanapun berada di rumah kami masing-masing, kami rindu bersama-sama membangun mezbah kami, mempersembahkan pujian penyembahan kami, seluruh hati kami, bahkan hidup kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terimalah korban syukur kami malam hari ini. Terimalah pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan. Angkat hati bersama-sama. Naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Ada
kami hanya kami dapat di dalam pribadi-Mu, Yesus. Satu-satunya benteng hidup kami, satu-satunya sumber pertolongan kami, satu-satunya tempat pelarian dan persembunyian kami, satu-satunya yang memampukan kami. Pribadi-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Mari bawa kami masuk lebih dalam lagi malam hari ini. Biarkan setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing boleh mengalami dikuatkan oleh Roh Kudus, boleh mengalami dihiburkan oleh kasih-Mu, boleh mengalami ditenggelamkan di dalam hadirat-Mu. Bawa kami lebih lagi malam ini Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Satu kali lagi mari angkat bersama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari naikkan pujian ini bersama-sama sambil angkat hatimu, katakan kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Angkat hatimu bersama, angkat tanganmu, katakan sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku
Ya, selalu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu, di mana pada malam hari ini kami boleh beribadah kembali, semuanya karena anugerah-Mu kepada kami. Kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu, dari awal, pertengahan, akhir kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Selamat beribadah melalui lamangan blessing. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita bersukacita, merendahkan diri dan berdoa. Karena apa? Di dalam kehidupan kita memang tidak mudah. Ya, di dalam kita perjalanan, ya, di dalam kehidupan kita banyak persoalan, pergumulan, ya, kegagalan demi kegagalan. Maka di dalam hidup ini perlu suatu tindakan bagaimana supaya kita tetap bisa bersukacita. Ya. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita lebih hati-hati ke depan untuk berpikir, untuk melangkahkan kaki kita supaya apa? Tidak terjerumus kepada hal-hal yang bersifat dosa. Karena banyak anak-anak Tuhan, ya, cara berpikirnya sembrono, ya, mereka mengandalkan kekuatannya, ya, merasa punya pekerjaan, ya, merasa hidupnya nyaman, maka mereka kadangkala bersukacitanya saat mereka menerima berkat. Tapi bagaimana kalau kita menerima sebuah masalah? Apakah kita juga tetap bersukacita? Apakah kita juga tetap bisa hidup untuk merendahkan diri? Nah, sebagai dasar firman Tuhan pada malam hari ini, kita ambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah firman Tuhan, 3 ayat yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sudah barang tentu kita memiliki suatu harapan. Kita punya cita-cita, ya, supaya keluarga kita harmonis, supaya anak kita juga berhasil masa depannya, pekerjaan kita juga berjalan dengan mulus, usaha kita juga bisa berjalan, ekonomi kita juga lancar. Ini harapan saya kira setiap manusia. Karena itu yang kita butuhkan selama kita hidup di dunia. Kita selalu bersukacita kalau semuanya ini bisa tercapai seperti apa yang kita harapkan. Tapi bagaimana kalau semuanya itu tidak bisa kita tercapai? Apakah kita juga tetap bersukacita? Nah, firman Tuhan seperti yang dicanangkan oleh Bapak Gembala kita dalam bulan ini adalah bersukacita. Artinya dalam keadaan enak maupun tidak enak, susah atau tidak susah, kita harus tetap bersukacita. Dan kuncinya supaya kita bisa bersukacita, kita tetap berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan, dimampukan untuk menghadapi satu pergumulan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat Bapak Ibu, Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, rela, ya, rela mengorbankan tubuh jasmaninya, dan kuasa darahnya telah mengampuni dosa-dosa kita. Artinya kita diselamatkan. Apa yang dimiliki oleh Tuhan diberikan kepada kita, ya, karena mereka juga mengasihi kita. Demikian di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menerima kematian Yesus di dalam hati kita? Kita sudah menerima firman Tuhan yang kita simpan dalam kehidupan kita? Untuk itu kita harus berdoa, dan berdoa itu jangan sampai dibatasi. Kalau kita, ya, ingat kita berdoa, kalau kita mau ke gereja kita berdoa, tidak. Tapi setiap waktu, setiap detik apa yang kita lakukan, kita harus mengutamakan berdoa, karena ini penting. Ya. Ada orang bilang bahwa doa adalah napas hidup, betul. Tetapi kalau kita tidak berdoa, bagaimana? Ya, kita bisa mati. Artinya mati iman kita. Hubungan kita dengan Tuhan terbatas di situ. Jadi mari dalam kehidupan kita ini benar-benar mengandalkan Tuhan, jangan sampai, ya, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Apa yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan. Harta,
kemewahan, rumah mewah, semuanya kita tinggalkan. Tidak ada satupun yang kita punya di dunia ini akan kita bawa. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, semuanya kita lepas. Untuk itu kita harus menyiapkan diri kita, jangan sampai hati kita terpaut dengan hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi kita bersifat rohani. Kita juga harus mengucap syukur dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun. Ya, karena banyak anak-anak Tuhan itu jatuh dalam rumah tangga, berantakan. Ya. Karena apa? Tidak bisa menerima kenyataan hidup, apalagi ekonomi pas-pasan. Ya. Banyak rumah tangga yang hancur karena apa? Tidak bisa mengucap syukur. Ya. Karena mereka apa? Hubungan mereka dengan Tuhan kurang, dibatasi, tidak pernah berdoa. Ya. Jadi pada malam hari ini kita harus bisa menikmati suasana bagaimana ya, firman Tuhan itu bisa kita lakukan. Kita tetap berdoa. Ya. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Kita ingat sekali lagi bahwa kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Artinya dalam keadaan apapun kita sudah selamat. Sekali selamat, ya selamat. Pertahankan iman kita. Pertahankan iman percaya kita kepada Yesus. Yesus yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita harus tetap bersukacita. Nah, di dalam hidup kita, dalam perjalanan waktu, kadang-kadang kita juga mengalami satu pergumulan Bapak Ibu. Baik dengan keluarga, dengan teman sekerja, di dalam pelayanan. Tapi namanya manusia kan nggak sama dengan karakter kita. Maunya manusia kan harus berpikir seperti apa yang kita miliki. Tapi manusia punya cara tersendiri-sendiri. Bagaimana kita bisa mengikuti cara orang lain. Ya. Makanya itu dalam kehidupan kita tetap menjaga. Jangan sampai hawa nafsu kita muncul dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, baru-baru ini ya 2 hari sampai hari ini, di mana saya diceritakan istri saya, kebetulan istri saya kan jualan makanan di warung. Ya. Lah kemarin ada seorang petani tambak, ya, sebelum mirik istilahnya, panen ikan, dia berangkat ke pasar untuk mencari bakul. Tapi setelah pulang mampir ke warung beli makan, ada rokoknya juga 2 cepet, ya, ada minum, semuanya totalnya 105. Minta nota, diberikan nota sama istri saya. Tapi istri saya sudah terasa keluar dari pintu warung. Kalau dibayar ya rezeki saya, kalau enggak ya puji Tuhan. Tetapi istri saya terngiang-ngiang di dalam telinganya. Ingat banyak Bapak Gembala ya, yang mana kemarin mengatakan bersukacita. Jadi istri saya ya, selalu bersukacita dan itu pun dirahasiakan. Enggak berani cerita kepada saya, tapi akhirnya tadi malam baru cerita. Ya, seperti yang saya ceritakan ini. Ya. Secara manusia kedagingan, ya, merasa kecewa. Tetapi istri saya terngiang-ngiang firman Tuhan, bersukacita. Ya. Sampai hari ini istri saya tertawa saja, bersukacita. Kalau dikasih ya rezeki, kalau enggak ya sudah puji Tuhan. Ini contoh yang dialami oleh istri saya, Bapak Ibu Saudara. Fakta, real, tidak mengada-ada. Dan ini pun ya, juga saya pernah mengalami. Di dalam warung saya sendiri, saya berdoa supaya warung bisa lancar ya. Karena jam 7 sampai jam 10 nggak ada orang minum, nggak ada orang beli, nggak ada orang makan. Wah, gimana? Saya berdoa. Setelah saya berdoa, yang datang bukan orang membeli, tapi orang minta makan, tak kasih. Ya. Saya selalu bersukacita. Ya. Saya ingat juga, wah ini kalau saya menggerutu, saya kurang bisa mengucap syukur. Nah, ini kejadian yang dialami saya maupun istri saya. Artinya dalam keadaan apapun kita harus tetap bersukacita. Bagaimana dengan Bapak, Ibu dan Saudara? Kalau mengalami suatu kegagalan, kita jangan mudah kita bersaksi. Ya. Apalagi bersaksi di mimbar, wah saya happy, saya enggak kekurangan ini itu, saya menjaga kekudusan. Benarkah seperti itu? Ini yang harus kita koreksi. Ya. Jadi kalau bukan benar-benar itu fakta real, jangan sampai kita bersaksi di mimbar, itu bahaya. Nanti kena kita sendiri ya. Ini peringatan ya. Mengingatkan saja saya ya. Jangan sampai kita memberikan kesaksian palsu. Nanti apa? Hidup kita tidak menjadi berkat. Jadi kalau ya, tidak ya tidak. Inilah ya yang harus saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengucap syukur. Ini firman Tuhan. Ya.
Bagaimana kalau keinginan kita nggak tercapai? Kalau kita punya usaha kita macet. Kadangkala ya untuk makan aja pas-pasan. Ditambah lagi untuk harus nyaut utang. Ya. Secara manusia saya percaya, saya sendiri juga merasakan ya, juga menggerutu, terus terang saja. Tetapi saya sadar bahwa kehidupan saya tidak hanya sampai di situ sebuah permasalahan, tapi di lain hari juga tetap ada masalah. Yang penting kita bisa mensyukuri, bisa menikmati ya, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Maunya kita hidup tenang, semuanya tercapai. Tapi kehendak Tuhan beda. Tetapi kalau kita bisa bersyukur, kita bisa bersukacita bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada kita itulah yang terbaik. Ya. Contoh seperti istri saya tadi, itu sudah terbaik. Walaupun harus kerugian, itu terbaik. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Jadi di dalam kehidupan kita harus benar-benar mengimani firman itu. Kita lakukan, tidak hanya membaca, tidak hanya mendengar, tetapi melakukan. Yang terpenting adalah kita melakukan firman, Bapak Ibu. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak nampak perbuatan kita, ya kita mati. Yang mati adalah iman kita. Karakter kita ini harus seperti apa yang dimiliki oleh Kristus. Ya. Kalau kita memiliki karakter ya, yang dimiliki Kristus, kita juga bisa mengimbartasikan kepada orang lain. Melalui apa? Melalui kehidupan kita sehari-hari. Sifat kita, karakter kita, pemikiran kita, ini harus menyenangkan kepada orang lain, walaupun kita harus rugi. Ya. Jangan sampai dalam kehidupan kita, ya, kita mengucap syukur, tetapi kita juga bermasalah dengan orang lain. Kita bersukacita, tapi kita merendahkan orang lain, mengecewakan orang lain. Jangan. Jadi kalau kita bersukacita, orang lain pun juga harus bisa menikmati sukacita kita. Berarti dalam kehidupan kita benar-benar menjadi berkat. Jadi berkat itu sekali lagi saya mengingatkan tidak berupa harus kita ngasih uang, kita makan, tidak. Tetapi melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui sifat kita, itu bisa kita berikan kepada orang lain. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita memang ya tidak mudah. Karena di dalam hidup ini banyak permasalahan, pergumulan, satu dengan yang lainnya. Cara berpikir manusia yang satu dengan kita juga nggak sama, tapi kita dituntut bisa mengikuti. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang terbaik adalah kita tetap mengucap syukur, bersukacita, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kita. Nah, Bapak Ibu, hidup merendahkan diri juga tidak mudah. Kalau kita dalam keadaan miskin, kita juga harus tetap bisa merendahkan diri. Jangan sebaliknya sombong. Kita nggak punya, pura-pura punya. Demikian pula kalau kita ini sebagai orang yang mampu, sebagai orang yang sukses, kita harus tetap bisa hidup untuk merendahkan diri. Tanpa merendahkan diri, maka kita tidak bisa bersukacita. Buah-buah sukacita itu tidak bisa kita berikan kepada orang. Karena apa? Kita tidak bisa merendahkan diri, artinya kita sombong. Kesombongan itulah yang akan mengakibatkan kita jatuh. Tuhan tidak menghendaki kita sombong, tapi Tuhan menghendaki kita adalah rendah hati di dalam kehidupan kita sehari. Butuh satu syarat, yaitu komitmen. Kita tetap berdoa intim dengan Tuhan. Jangan sampai kita membatasi ruang gerak kita untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa. Karena Tuhan pun tidak membatasi. Dimanapun ada Tuhan. Saya di dalam pekerjaan saya banyak pergumulan. Karena yang saya hadapi juga orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Di samping itu mereka cara berpikirnya masih keturunan. Masih menggunakan keturunan nenek moyang, harus seperti ini, seperti itu. Bahkan mereka ada yang mengatakan, wah Pak, di sini angker Pak. Yang angker apanya? Tidak ada barang angker. Ada yang berkomunikasi dengan roh jahat, disuruh ngalih, malah dia yang disuruh ngalih. Saya juga heran kok bisa. Jadi saya kadang-kadang juga memberikan kekuatan kepada mereka sesuai dengan keyakinan mereka bahwa Tuhan itu tidak mau
Kalau kita percaya Tuhan, ya percaya Tuhan, jangan percaya kepada yang lain, nanti marah nantinya ya. Dan mereka juga kadang-kadang berpikirnya itu ya memang berbeda dengan kita, tapi kita juga harus bisa memberikan pencerahan kepada mereka walaupun tidak seiman. Inilah ya. Jadi kita juga boleh menjadi berkat tidak hanya untuk seiman tidak, tapi orang lain pun kita harus bisa menjadi berkat. Di pekerjaan saya memang seperti itu, memang orang-orang awan, saya kadang-kadang juga menguatkan iman mereka, saya didik, saya arahkan. Ya. Mengarahkan dalam arti tidak mengkristenisasi tidak, tapi untuk hidup di dalam kebenaran sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Ya. Ada salah satu dukun di sana, wah kental sekali. Setiap hari ya, dia masih memakai jimat, bawa keris. Kadang-kadang juga saya ingatkan, kalau Anda masih memiliki hal seperti ini, jangan harapkan nanti masa depan Anda nanti berhasil. Ya. Rumah tangga sudah hancur, ya. Ekonomi juga hancur. Karena apa? Karena di dalam hatinya masih menyembah berhala. Ya. Dan puji Tuhan, ya, mereka juga bisa menerima saya, ya, walaupun mereka ini pekerja, ya. Setiap saya kasih saran, ya, mereka juga bisa menerima. Kadang-kadang juga sharing. Ya. Sharing saya secara nasional, ya. Tidak secara implisit, secara tidak. Kalau dia bertanya, saya jawab. Ya. Jadi saya memposisikan saya harus bisa menjadi berkat, walaupun di situ ada 7 orang, harus bisa menjadi berkat kepada mereka walaupun tidak seiman. Ini yang saya lakukan. Saya juga selalu bersukacita ya, menghadapi mereka. Karena apa? Namanya pekerja kadangkala ada yang mencuri waktu, ya, kerjanya santai padahal digaji. Tetapi saya tetap bersukacita. Saya bersyukur, saya berdoa supaya mereka ini sadar bahwa digaji orang itu harus mendatangkan hasil. Saya minit, biarpun saya sendiri juga ada yang minit ya, dari atasan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa pentingnya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, karena apa? Di dalam kehidupan kita ini banyak roh-roh jahat yang berterbangan yang ingin ya, menjatuhkan kita, supaya kita tidak bisa berhubungan karib dengan Tuhan. Nah, untuk itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus bisa bagaimana supaya kita bisa menolak roh-roh jahat itu, ya. Kita bisa mengalahkan. Kuncinya juga hanya satu, ya. Kita bisa merendahkan diri di hadapan Allah, kita harus bersukacita dan kita tetap berdoa, memohon kekuatan. Ya. Jangan sampai ya, kita menjadi orang yang percaya yang sudah diselamatkan, tetapi kita tidak bisa menggunakan arti keselamatan itu. Akhirnya apa? Kita jatuh bangun. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Kalau di gereja, ya, gereja harus mampu memberikan motivasi kepada jemaat. Bagaimana bersukacita, bagaimana berdoa, ya, bagaimana untuk mengucap syukur. Ini memang harus ditanamkan melalui ibadah, melalui hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Ini pentingnya di situ. Ya. Karena apa? Jangan sampai kita itu ibadah, orangnya di gereja tapi hatinya di luar. Akhirnya apa? Kita tidak dapat apa-apa. Firman itu hanya lewat saja, tidak bisa nyantol. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibadah pada malam hari ini memang singkat. Ya. Jadi di dalam hidup kita harus selalu bersukacita, berdoa dan mengucap syukur. Karena inilah yang harus dimiliki setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Supaya apa? Dalam kehidupan kita memiliki kekuatan untuk melakukan satu tindakan, dan tindakan itu boleh membuahkan hasil baik di dalam diri kita secara pribadi, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam ekonomi. Butuh satu komitmen supaya apa? Tuhan ini menolong kita. Kalau kita sering berdoa, maka otomatis roh kita ini bisa berhubungan dengan roh Tuhan. Roh yang ada di dalam diri kita ini diingini dengan cemburu. Roh yang ada pada kita itu juga roh yang pernah membangkitkan Yesus dari kematiannya, sama. Maka kita harus bisa menjaga roh yang ada di dalam diri kita. Dengan apa? Tubuh jasmani kita jangan sampai dipakai untuk kepuasan hawa nafsu. Akhirnya apa? Roh kudus kita hilang, hubungan kita dengan Tuhan juga hilang. Inilah satu ibadah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dengan ibadah yang sangat sederhana singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pertolongan-Mu, di mana pada malam ini ibadah yang sangat ini kami sampaikan kepada saudara kami. Biarlah firman-Mu ini boleh kami terima, kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami bertumbuh berkembang sesuai dengan harapan daripada Bapa. Terima kasih Bapa, ampun-Mu sudah selesai, ampuni apabila banyak kekurangan kelemahan di dalam kami menyampaikan firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah online kita malam hari ini, Bapak Saudaraku. Mari bersama-sama datang kembali menghadiri Tuhan. Serahkan hidup kita, katakan, kalau kami masih hidup, kami mau hidup buat Tuhan. Sepakat katakan amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Satu kali lagi mari angkat bersama, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, puji Tuhan, kita sudah terima firman Tuhan malam hari ini yang luar biasa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat rangkaian kasih karunia, buat ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai kan Tuhan sudah pimpin. Terpuji-pujilah nama-Mu, kiranya mohon pengurapan berkat kasih karunia-Mu turun atas setiap kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar dimanapun umat-Mu berada saat ini, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai lebih hari lebih luar biasa, nama-Mu yang dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu, kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus dicurahkan dengan limpahnya atas kami, mulai malam hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.